Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 4012211021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya yang sangat luas. Pada awal proklamasi kemerdekaan, wilayah laut Indonesia masih mengikuti Territorial Sea and Maritime Ordonancy 1938. Berdasarkan hukum tersebut, lebar laut Indonesia adalah 3 mil, diukur dari garis terendah tiap pantai pulau Indonesia. Hal tersebut sangat merugikan Indonesia mengingat wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Maka dari itu, berbagai pihak terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang utuh. Salah satunya melalui Deklarasi Juanda pada 1957. Isi pokoknya yakni laut teritorial Indonesia memiliki lebar 12 mil, diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar pulau Indonesia. Deklarasi Juanda disahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 atau PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi: yang pertama ada perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalamannya. Yang kedua ada laut wilayah Indonesia adalah jalur laut sepanjang 12 mil laut. Yang ketiga adalah perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak di sisi dalam dari garis dasar. Deklarasi Juanda mendorong lahirnya konsep wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep tersebut, laut tidak dipandang lagi sebagai pemisah melainkan sebagai penghubung. Negara Indonesia adalah satu kesatuan wilayah kepulauan. Deklarasi Juanda terus diperjuangkan dalam forum internasional agar wilayah teritorial tersebut mendapat pengakuan dan pengukuhan sekaligus berkekuatan hukum di mata internasional. Setelah perjuangan panjang, Deklarasi Juanda akhirnya mendapat pengakuan dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada 1982. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati bahwa wilayah perairan Indonesia terdiri atas beberapa bagian, seperti laut teritorial, batas landas kontinen, dan ZTE, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada laut teritorial. Hal ini adalah pembagian dari wilayah laut yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut terdapat di UNCLOS 1982 itu, di mana laut teritorial ini atau territorial sea jaraknya 0 sampai 12 mil laut dari garis pangkal atau baseline. Yurisdiksinya negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Namun, kapal asing berhak melakukan lintas damai atau innocent passage tanpa izin asalkan tidak mengancam keamanan negara. Yang kedua ini ada zona tambahan atau contiguous zone, jaraknya 12 sampai 24 mil laut dari garis pangkal. Yurisdiksinya negara-negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi dapat menegakkan hukum dalam 4 bidang. Dalam 4 bidang ini terdiri dari bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan.
Zona ini memberikan negara pantai hak untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut teritorial atau daratannya. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jaraknya adalah 12 sampai 200 mil laut dari garis pangkal. Yurisdiksi negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi, mengelola, dan memelihara sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di wilayah laut ini. Meskipun begitu, negara lain berhak juga melakukan navigasi, terbang di atasnya, dan menempatkan kabel serta pipa bawah laut. Yang keempat ini ada landas kontinen atau continental shelf, di mana jaraknya secara alami bisa mencapai 200 mil laut atau lebih dari garis pangkal, bergantung pada karakteristik geologis dasar laut. Yurisdiksi dari landas kontinen ini, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi bukan di kolom air di atasnya. Negara lain dapat melakukan aktivitas di wilayah ini dengan persetujuan negara pantai. Yang kelima ada laut lepas atau high sea, di mana yang kelima ini jaraknya di luar 200 mil laut atau di luar dari zona ekonomi eksklusif. Yurisdiksi dari laut lepas ini adalah laut lepas bukan merupakan bagian dari yurisdiksi negara manapun. Semua negara memiliki hak kebebasan navigasi, penerbangan, penangkapan ikan, dan penempatan kabel serta pipa bawah laut. Meskipun begitu, kapal yang berlayar di laut lepas tunduk pada yurisdiksi negara bendera, yaitu negara di mana kapal tersebut terdaftar. Yang keenam ada zona ekonomi ekstrateritorial atau the area, di mana lokasinya dasar laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Pengelolaan wilayah ini diatur oleh Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority atau ISA, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya di dasar laut itu digunakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Tidak ada negara yang memiliki hak eksklusif di wilayah ini. Pembagian wilayah laut ini memberikan kerangka hukum bagi negara-negara untuk mengatur aktivitas di laut, baik terkait sumber daya alam, lalu lintas maritim, maupun keamanan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.